Insight with Diabetic Type 2 Lifestyle. Lebih detail dengan gaya hidup diabetes tipe 2. Apakah kamu memiliki orang terkasih dengan diabetes tipe 2? Apakah kamu mengenal orang dengan diabetes tipe 2? Atau kamu sendiri memiliki diabetes tipe 2? Welcome to the tribe. Selamat datang di channel ini. Bersama kita akan jelajahi keseharianku berikut tips-tips maupun food plan buat diabetesi. Aku Mami Hanan dari kota kecil Pinrang di Indonesia. Aku seorang ibu rumah tangga dan juga seorang guru di sebuah sekolah swasta. Aku terbilang energik, aktif dalam kegiatan sosial, serta memiliki sebuah usaha home spa. Ini ceritaku sebagai diabetesi. 4 tahun lalu, aku rutin memeriksa gula darahku beberapa kali dalam setahun menggunakan alat sendiri. Dan angkanya seringkali di atas 200. Lalu aku berkonsultasi ke klinik Vaskesku setelah setahun. Setelah mendengarkan ceritaku, dokterku mengatakan kalau aku mungkin mengidap diabetes tipe 2 dan menyarankan aku untuk minum obat. Saat itu aku masih denying. Aku tidak bisa menerima dengan mudah. Aku mengatakan, saya merasa sehat-sehat saja, dok. Dokter dengan senyum tipis menjawab, itu karena Anda masih muda dan tubuh Anda masih bisa melawan gejala yang muncul. Betul, aku merasa masih muda. Dan aku tidak merasakan gejala apapun. Mungkin ini benar karena aku masih muda. Gejala fisiknya belum terasa. Tapi mendengarkan dokter, aku sedikit khawatir. Dokter mengatakan kalau aku harus makan obat seumur hidup. Dan itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Saran dokter menyarankan aku untuk minum obat seumur hidup. Pada waktu dokter berkata seperti ini, semua terasa seolah melambat. Suara-suara di sekeliling menjauh, dan aku sempat merasa keheningan dalam keramaian. Begitu ringan, vonis itu keluar. Ya Allah. Namun di sini aku tetap mengembalikan hal ini kepada Allah Azza wa Jalla. Dokter hanya merespon sesuai dengan ilmunya. Setelah itu, dokter meresepkan satu obat untukku, yaitu metformin, dengan dosis 3x1. Dengan alasan bahwa aku sampai saat ini masih berusaha untuk mendapatkan kehamilan. Aku pernah hamil di awal pernikahan, namun mengalami keguguran 2 kali berturut-turut. Dan saat ini adalah tahun, berapa ya? Saya sudah lupa. Ya. Lalu aku pun menuruti dokter. Aku meminum obat-obatan selama sekitar 2 pekan. Dan saat itu juga aku mulai sakit-sakitan. Asam lambungku kumat, kembung, sering bersendawa, buang angin, perut terasa begah. Bahkan mahku kambuh sampai sering sesak nafas dan susah untuk tidur. Setelah berdiskusi ringan dengan suamiku menyarankan agar aku menghentikan konsumsi obatku dahulu. Dan sebagai gantinya, aku mencoba terapi secara holistik. Dan aku pun mengunjungi terapis bekam, totok punggung, secara rutin, selama setahun, setiap bulannya, sambil mengkonsumsi herbal yang bisa memperbaiki kinerja pankreas, ginjal, dan bagian organ tubuh yang utama. Di samping itu juga aku melakukan pemilihan makanan atau food plan yang menurutku bisa membantu mengontrol gula darah. Dan selain itu juga aku menggunakan diet intermittent fasting yang menggunakan
pola makan jendela makan, di mana dalam sehari aku memiliki jam makan yang tidak boleh dilanggar. Misalnya, aku hanya boleh makan di atas pukul 9 dan berhenti makan di atas di atas pukul dan berhenti makan di atas pukul 6. Setelah sekitar setahun, aku merasa jauh lebih baik dan tetap baik-baik saja, alhamdulillah. Dan aku pun memberanikan diri untuk melakukan pemeriksaan lab HB21C, yang mana dari konsultasi dengan dokter terakhir, beliau menyarankan aku untuk memeriksa gula darahku itu di lab, yang mana hasilnya lebih akurat. Dan aku pun mendapatkan hasil 6,2 yang aku tidak terlalu mengerti, Tapi sepertinya angka itu berada di ambang batas aman. Sehingga dokter yang membaca hasil labku menyimpulkan aku termasuk prediabetesi. Dan dokter pun bertanya kepadaku pertanyaan yang sangat horor. Bu, siapkah ibu meninggalkan segala yang manis-manis? Siapkah ibu stop semua yang manis-manis? Semua gula dan manisan? Aku hanya mengangguk pelan, tetapi otakku berteriak, tidak akan bisa. Dan aku tersenyum getir dari balik cadarku. Tahukah kamu apa yang paling horor bagi seorang diabetesi? Yaitu, seorang diabetesi sangat horor di mana dia harus mengganti menu makanannya dengan makanan yang rasanya hambar dan itu-itu saja. Yang mana saya bukanlah orang yang asing dengan diabetes. Ibu saya juga menderita diabetes di usianya yang ke-55 tahun. Dan sayalah yang merawat beliau sampai beliau meninggal. Sehingga saya tahu sekali bagaimana cara untuk mempertahankan kesehatan seorang diabetesi. Pada hari ini di mana begitu banyak makanan yang enak dan segar, kita melihat begitu suburnya makanan-makanan yang viral, yang enak, yang rasa-rasanya itu bisa meningkatkan gula darah dalam sekejap dan susah untuk diturunkan. Nah, apakah benar bagi kita sebagai diabetesi udah diketuk palu, gak boleh makan enak, manis, dan gurih lagi sama sekali? Selain itu, dengan tantangan tubuh yang makin kurus kering, nanti kita akan bahas ini ke depan. Selain itu, dengan tantangan tubuh yang semakin kurus kering, jika mengabaikan pengobatan diabetesi, tentulah kita akan mulai pusing bagaimana caranya agar bisa stay fit sebagai seorang hamba Allah, seorang istri, seorang ibu, guru, dan anggota masyarakat. Dan inilah pembuka ceritaku yang saat ini sedang berjuang untuk mengontrol gejala diabetes yang kualami. Berusaha untuk tetap fit agar bisa melaksanakan kewajiban serta bisa merasakan berkah menjadi seorang ibu yang utuh. Yuk, kita menjadi diabetesi yang bahagia, karena bahagia bagi diabetesi itu adalah tantangan yang begitu berat. Bagaimana caranya? Pantau terus channel ini. Jangan lupa subscribe, tekan bel notifikasi, dan share cerita kamu dengan diabetesi di kolom komentar.